Oke, kita mulai ya. Baik, silakan ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Siap. Belajar menurut yang nanti dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda semua, sehat? Ada yang sakit? Siapa? Di sini nggak ada yang sakit kan? Ada yang tidak hadir? Siapa? Gali. Oke. 3 orang? Oke, berarti di sini semua sehat ya? Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dilihat kanan kirinya, depan belakangnya, apakah ada sampah. Jika ada, silahkan dibuang terlebih dahulu, ya. Coba. Dilihat kanan kirinya, depan belakangnya, silahkan dibuang terlebih dahulu. Sudah tersedia tong sampah kan? Oke, sudah. Sekarang coba dilihat kerapian Ananda semua. Bagi yang laki-laki bajunya masih keluar, silakan dimasukkan terlebih dahulu ya. Anak baik, anak hebat harus disiplin. Harus belajar rapi. Oke? Ganteng-ganteng kan di sini? Jadi harus rapi. Kalau sudah rapi, sudah ganteng, artinya disiplin. Oke, sudah? Baik. Nah, sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah melakukan asesmen diagnostik maupun yang kognitif maupun yang non-kognitif. Nah, kemarin Ibu sudah menyampaikan juga bahwa kita akan mempelajari teks deskripsi. Di kelas 7 sudah pernah kan? Oke, sudah pernah. Nah, sebelum dimulai, Ibu ingin tahu dulu nih, perasaan kalian hari ini bagaimana? Ya, apakah Ananda semua semangat untuk belajar pada siang hari ini? Siap menerima ilmu baru? Siap menerima tantangan baru? Siapa yang membuat Ananda tersenyum pada hari ini? Baik itu ibu, teman, atau kabar gembira lainnya. Siapa kira-kira? Kawan. Kenapa membuat bahagia? Hah? Siapa? Siapa yang membuat tersenyum? Oke. Ketika Ananda semua sudah memberikan senyum kepada orang lain, baik begitu pun sebaliknya, artinya Ananda semua sudah menyerap energi positif. Ya, energi positif itu akan menjadikan pikiran yang positif dan semangat yang baru. Oke, sehingga Ananda semua bisa menerima dan melakukan hal baru. Ya. Nah, silahkan dibuka gadgetnya masing-masing. Ibu ingin mengetahui kesiapan belajar kalian pada hari ini. Sudah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah siap belum? Ya. Oke. Kalau sudah siap, Ibu ingin tahu, silakan di-scan QR atau menggunakan link yang Ibu kirim kepada ketua kelasnya. Raka, sudah Ibu kirim melalui link asesmen diagnostik, sudah Ibu kirim melalui WA? Sudah ada? Sudah Ibu kirim, coba dicek.
Coba di-scan ini aja kalau tidak. Oke, kelihatan? Ibu kasih waktu 2 menit. 2 menit untuk mengerjakan ini ya. Bisa? Linknya enggak dikirim, nak. Scan QR ini aja. Scan. Di kamera biasa bisa, kalau misalkan HP-nya Samsung di kamera biasa bisa. Atau iya diisi. Iya benar diisi. Ya. Ibu kasih waktu 2 menit, di situ ada nilainya langsung. Ya, 2 menit aja. Bisa? Kenapa nggak bisa? Nanti diisi ya. Nanti diisi. Di kamera nggak bisa. Nggak ada aplikasi ini, scan. Ya udah, nanti pakai link aja ibu kirim ya. Sudah diisi? Ayo cepat diisi. Ini nama, diisi namanya ya, isi nama, kemudian jawab pertanyaannya. Ibu kasih waktu 2 menit. 2 menit saja. Ada yang sudah selesai? Sudah? Ini sudah diisi? Jawab masing-masing aja ya, jawab masing-masing. Tidak perlu takut salah benar itu nanti. Yang penting kalian tahu dulu. Ibu ingin tahu kesiapan belajar kalian. Oke, sudah? Ibu hitung sampai 10. 9. 8. Diisi namanya. Dijawab langsung, diklik. 7. 6. 5. Percaya diri, harus percaya diri. Ya, harus jujur. Percaya diri. 4. 3. Sudah? Oke, dapat berapa? Mantap, berarti belajar ya. Oke, sudah? 3. 2. 1. Sudah? Sudah tahu nilainya? Sudah, oke. Ada yang dapat 100? Oke. Berarti sudah siap ya? Sudah belajar, gampang kan? Suaranya. Oke, kalau sudah disimpan lagi handphonenya, ya. Nanti kita gunakan lagi ketika mengerjakan LKPD. Sabar Bu, belum selesai lagi dia Bu. Sudah, simpan lagi. Nanti simpan lagi ya. Sudah disimpan. Oke, kita lanjut. Sudah, bisa kita lanjut? Disimpan lagi ya. Disimpan. Nanti kita kerjakan lagi, nanti kita bahas ya. Atau di pertemuan besok kita bahas lagi. Silakan gadgetnya disimpan lagi. Tidak ada yang di atas meja. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini, kita mempelajari teks deskripsi. Walaupun Ananda semua di kelas 7 sudah mempelajarinya, tapi dengan tingkat yang berbeda pastinya ya. Jika ingin maju, jika ingin berkembang, pasti mempelajari ilmu-ilmu baru. Karena ilmu itu pasti akan berkembang. Ya, nah tujuan kali ini Ananda dapat mengidentifikasikan teks deskripsi berbasis kearifan lokal dan mengemukakannya. Ya, itu nanti di LKPD. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau ice breaking dulu. Nah, sebentar.
Oke, di sini es breakingnya Ananda mengucapkan warnanya, bukan kata. Bisa? Nah, coba lihat lagi ya. Ingat, warna bukan kata. Warna ya. Harus fokus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, berarti sudah fokus ya. Nah, berdasarkan materi yang akan kita lakukan pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Ananda semua pasti punya benda-benda kesayangan nggak? Ya. Apa salah satunya? Contoh? Cincin. Apa lagi? Apa? HP. Oke. Pernah nggak bercerita tentang benda-benda kesayangan kepada teman? Kepada ibu? Pernah? Pernah. Oke. Pasti menjelaskan kenapa suka, ya kan? Kenapa sayang. Nah, seperti itu kita menceritakan benda-benda kesayangan kita, artinya mendeskripsikan, ya, bahwa kenapa suka. Apa sih itu teks deskripsi? Baik. Teks deskripsi, ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, perhatikan video berikut. Ya. Apakah teman-teman tahu apa itu mendeskripsikan? Teman-teman, tebak-tebak ya. Aku adalah tumbuhan. Batangku berduri. Daunku berduri pada bagian kaki. Bungaku ada yang berwarna merah, putih, kuning, dan yang lainnya. Bungaku harum juga ya baunya. Ayo teman-teman, apa yang aku maksud? Apa kira-kira? Iya benar. Kelihatan? Bisa mendeskripsikan. Kita coba mendeskripsikan buah ini ya. Yang pernah tahu berapa? Meriah. Kita coba nih. Aku adalah buah. Kulitku berwarna kuning jika sudah matang. Kulitku tajam. Baikku juga murah. Hargaku cukup mahal. Nah, Suka dulu dan ya. kalian teman-teman ternyata mendeskripsikan. Aku mau coba mendeskripsikan yang lainnya. Oke, contoh yang lain. Tahu ini apa? Apa? Rendang berasal dari mana? Dari tanah. Coba, ada yang bisa nggak mendeskripsikan beberapa kalimat dari gambar berikut?
Ayo, ada yang bisa? Baik dari segi warna, dari segi rasa, bentuk. Coba. Nggak apa-apa, jangan takut. Ayo, belajar berani. Nggak apa-apa. Ayo. Nggak usah, sebutkan aja. Oke. Aku adalah sebuah makanan khas Padang ya, Padang. Rasaku gurih, sedikit pedas. Ada aku terbuat dari daging. Coraknya? Warnanya coklat. Coklat. Terus itu aja, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong untuk temennya. Berarti sudah paham ya. Oke, nah kira-kira dapat kita simpulkan apa sih itu pengertian teks deskripsi? Ada yang bisa lagi? Jadi apa intinya itu teks deskripsi? Ada yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Oke. Apa itu teks deskripsi, Nak? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu benda secara detail tanpa melibatkan opini. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong untuk temennya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan menurut pendapat yang lain? Ada? Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau menguraikan suatu objek secara detail tanpa melibatkan opini. Ya, bagus. Nah, apakah kita mendeskripsikan itu hanya tentang suatu benda? Apa saja kira-kira yang bisa? Perasaan? Hewan, apa lagi? Tumbuhan. Barang. Apa? Perjalanan tempat wisata, bisa ya? Oke, kalau tempat wisata misalnya daerah Riau apa sih? Apa? Tempat wisata, misalnya Putri Kacamayang, tempat wisata kan? Apalagi? Alamayang. Kalau di Sumatera Barat apa? Harau, pantai, apa? Pulau Mandeh, gunung, apalagi? Jam Gadang. Harau, oke. Berarti Anda semua sudah tahu ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini pengertiannya. Ya, kita sebutkan tadi. Teks yang berfungsi menggambarkan atau menguraikan suatu objek, tempat, atau suatu kejadian secara detail. Ya, menurut KBBI itu menggambarkan atau memaparkan dengan kata-kata secara jelas. Ada yang tahu nggak tujuan dari teks deskripsi apa? Ada yang tahu? Raka? Sini ya, maju. Oke. Tujuan teks deskripsi untuk menjelaskan suatu objek atau benda secara detail, Bu, agar pembaca bisa mengetahui objek itu tersebut. Oh iya, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Berarti paham ya? Oke, kita lihat nih pengertiannya. Tujuan dari teks deskripsi, ya, untuk menggambarkan suatu objek, baik itu dengan pengamatan dengan cita sifat, ya, atau corak dengan mengandalkan panca indera seolah-olah di mana pendengar itu seolah-olah ikut ke dalam apa yang kita ceritakan, ya. Nah, apa sih ciri-cirinya? Oke, ciri-cirinya ada 3: objektif, detail, penggunaan indera. Oke, penggunaan indera ada berapa? Ada 5, apa saja? Penglihatan, pengucapan, pendengaran, perabaan. Oke. Pendengaran apa contohnya? Telinga. Pengucapan? Lidah. Terus? Penglihatan mata. Perabaan? Fisik. Oke, satu lagi? Ciuman hidung. Kalau contoh kalimatnya penglihatan apa nih? Saya melihat suatu benda berwarna hijau. Oke, kalau indera penciuman apa? Oke, saya
Apa? Mencium opor ayam. Apa lagi? Mencium bau durian. Wanginya bagaimana? Apakah bau? Sedap? Sedap. Oke. Kalau perabaan apa? Ini ya. Perabaan secara fisik. Oke. Kemudian pendengaran. Apa nih contohnya? Kalimat. Satu-satu, tunjuk tangan. Apa? Oke, saya mendengarkan adik yang saya mendengar gosip baru. Ada lagi? Oke, saya mendengar ibu menjelaskan. Contoh kalimatnya misalnya seperti ini. Aura sedang berada di pantai mendengarkan gemuruh ombak yang kian datang. Mendengarkan enggak? Dengar. Dari suara ombak. Oke. Nah, contoh ciri teks deskripsi objektif itu secara objek ya, tidak melibatkan opini. Artinya apa? Apa adanya dari suatu objek itu. Contoh. Ini apa? Kotak pensil ya, berbentuk persegi panjang. Jadi kalau menjelaskan, mendeskripsikan kepada orang lain ya apa adanya secara objek ini. Jangan berbentuk persegi panjang tapi kita menjelaskan bahwa ini bentuk bulat. Objektif tidak? Tidak, oke. Secara detail, detailnya apa? Dari segi warna, ya kan? Coraknya polkadot, bulat berwarna putih. Jangan menjelaskan berwarna merah, sesuai tidak? Tidak kan? Oke, itu perbedaannya. Objektif dan detail, tahu perbedaannya? Tahu. Apa? Kalau objek? Apa? Oke. Terperinci. Oke, betul sekali. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. Nah, menemukan kata baru atau tidak populer pada teks deskripsi. Di mana dalam satu teks deskripsi itu pasti menggunakan misalnya kiasan ya, atau menggunakan kata-kata yang sekiranya Ananda tidak tahu apa sih artinya. Coba dibacakan yang paling ujung, Nak. Baca kalimatnya, kelihatan tidak? Ya. Baca yang keras. Kalimat itu aja. Coba. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu kurang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap hari, setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau, sungguh elok. Oke, sungguh elok. Ada yang tahu elok itu apa? Cantik, bagus. Nah, di sini kata tidak populernya ada gempuran, gradasi, kombinasi. Ya, gempuran. Apa itu gempuran? Hantaman. Nah, kalau menurut KBBI itu adalah gempuran ya, hantaman tadi. Kalau kombinasi apa? Percampuran. Nah, nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya di mana Ananda ketika menemukan kata tidak populer atau tidak tahu maknanya, Ananda dapat mencari di KBBI. Nanti Ibu ajarin cara mencari KBBI-nya gimana. Oke, bisa? Oke, bisa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Paham. Baik, jika paham, silakan berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Bisa langsung diputar aja mejanya, kelompok masing-masing ya.
Nama kelompoknya jangan lupa dibuat ya. Oke, silakan nama kelompoknya jangan lupa dibuat. Ya, kerjakan masing-masing. Kalau ada yang sekiranya sulit atau ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada ibu. Dibagi tugas ya, kan ada 5 soal, jadi masing-masing memegang 1 soal. Ya. Kenapa dicopot? Nanti yang copot di sini aja ya. Ayo, punya tanggung jawab masing-masing. 1 orang memegang 1 soal. Ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Oke? Ibu kasih waktu 20 menit. Masing-masing punya tanggung jawabnya ya. 1 orang megang 1 soal. Kalau ada yang susah atau sulit ditanyain ya sama ibu. Ada yang sulit nggak kira-kira? Kelompok berapa nak? Kelompok 5? Ada yang sulit? Tanya ya. Oke, aman? Mantap. Ada yang sulit? Yang di belakang ada yang sulit? Ya, aman ya? Oke.
nomor berapa? Sudah nomor berapa? Ayo, waktu terus berjalan 15 menit lagi. Ada yang sulit? Waktu terus berjalan ya. Dibagi tugas. Iya. Ini kita cari 4 lagi. Enggak dong, harus selain dari itu kan contoh. Oke. Lebih dari 5 juga boleh kalau kalian menemukannya. Ada. Oke. Kalau misalkan sudah ketemu, nah temannya mencari di KBBI, bisa nggak cara mencarinya gimana? Tahu sudah? Iya. Coba buka KBBI. Tahu nggak apa artinya KBBI? Oke, mantap. Pintar anak ibu ya. Ini sudah nomor berapa? Oke. Yang nomor 5 paham nggak gimana? Coba. Tahu gimana mencarinya? Oke, ini kan ada contohnya sensasi ya, misal di sini nah Ananda buka di KBBI ya, coba buka Google-nya KBBI gimana. Nah, cari arti industri. Apa itu industri? KBBI. Nah, KBBI. Oke. Oke, nanti kalau misalkan sudah muncul, silakan diklik ya, industri gitu ya, dicari. Oke. Ya. Nomor berapa? Identifikasi. Nah, ciri-cirinya tadi ada berapa? Ada 3, apa saja? Objektif. Oke, berarti kalau ada 3, identifikasi berarti ada 3. Coba tandain di mana? Kalau misalkan banyak, ditandain aja nggak apa-apa. Di garis bawahi atau diwarnain juga boleh. Nggak apa-apa, jangan dihapus. Tapi harus tahu ya di teksnya yang mana. Oke. Ya, nanti dibuat di sampingnya di situ, misal objektif, kemudian atau detailnya. Oke, cirinya misalkan penciuman, perabaan yang mana. Oke, paham ya? Oke. Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? 10 menit lagi ya. Sudah nomor berapa? 3. Nomor 3. Cepat ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa yang susah? Oke, detailnya. Nomor 3. Ciri-cirinya ada berapa tadi? 3 apa saja? Panca indera. Oke, ditandain aja di teks ini yang mana bagian detail objek. Kemudian panca inderanya yang mana? Misal penglihatan yang mana? Di garis bawahnya aja nanti dibuat di sampingnya objek apa penglihatan gitu ya. Oke. Maksudnya kayak
Kesimpulan. Kesimpulannya. Ya. Oke, kelompok ini ada yang susah? Nomor berapa? Nomor 3? Oke. Kalau panjang, ciri-cirinya ditandain aja di teksnya. Boleh? Ya, garis bawahi. Sama dibuat di sampingnya nanti. Apakah dia objektif, detail, atau panca indera. Panca indera di bagian mana? Oke. Bisa? Kelompok ini ada kesulitan? Sudah selesai? Nomor berapa? Ciri-cirinya tadi ada berapa? Ada 3. Objektif, detail, panca indera. Nah, nanti dibuat aja, ditandain di teksnya sini. Mana yang bagian ciri-cirinya tadi? Iya. Di garis bawahi, sama buat di sampingnya ya. Oke, 10 menit lagi kita presentasi. Ada yang sudah selesai? Cepat, waktu terus berjalan. Efektifkan waktu yang ada. Ini ada yang sulit, nak? Oke, nanti yang nomor 3 kalau panjang ditandain aja di teksnya ya. Tapi harus tahu ciri-cirinya ada berapa. Ada berapa ciri-cirinya, masih ingat nggak tadi? Ada 3. Objektif, detail, panca indera. Oke, nanti ditandain di sini. Ditulis apakah dia objektif, detail. Kalau panca indera dia masuk penglihatan kah, penciuman kah, perabaan kah, gitu ya. Tandain. Oke, paham? Kemana? 3 menit ya. Lari. Oke, cepat ya. Oke, 9 menit lagi. Sembilan menit lagi, ayo, waktu terus berjalan. Gimana? Diterjemahin juga, Bu. Iya dong, dicari. Carinya gimana, Bu? Buka KBBI? Iya. Apa di sini ketemunya? Belum nemu. Belum. Coba dicari dulu. Coba dicari dulu. Boleh, KBBI boleh buka HP. Dibuka HP-nya. Bisa cara mencari KBBI? Teks apa, nak? Jangan dicoret-coret ya, coret berdasarkan perintah saja. Ayo, waktunya 7 menit lagi. Gimana? Kalau panjang boleh, tapi tidak terlalu panjang. Menurut Ananda aja, ya.
Masuk jam pelajaran keseharian. Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, misalkan dari Indra apa penglihatan, nggak usah. Tidur. Ayo buka. Buka KBBI-nya. KBBI-nya. Ini sudah selesai? Kok santai? Ayo, waktunya 4 menit lagi. Sudah selesai? Nomor berapa, Nak? Nomor berapa yang belum diisi? 4. Nomor 4. Nomor 5 sudah? Sudah. Yakin? Yakin. Oke, mantap. Kelompok 5 sudah? Satu lagi. Kelompok berapa? Kelompok 4 sudah? Nomor berapa? Oke, satu lagi. Ini sudah? Kelompok berapa, Nak? Kelompok 1. Sudah selesai? Belum. Ayo, waktu terus berjalan ya. Bagi-bagi tugas. Jadi temannya bekerja semua. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Nomor 5 sudah? Ayo dicari. Sudah? Tulis, dicari. Ayo cepat. 1 menit lagi. 1 menit lagi.
Beda dong. Coba cari di KBBI di internet. Ayo. KBBI. Bisa? Ini di atas ini. Nah, ini cari produksi, yang ini produk. Apa itu produk? Nah, ada kan pengertiannya? Produk barangnya yang sudah jadi. Kalau produksi berarti prosesnya. Oke. Ini yang laki-laki apa tugasnya? Sudah bagi tugas. Oke. Oke. Sudah selesai belum? Oke, 5 menit, 3 menit lagi Bu kasih waktu. Sudah selesai? Oke, sudah selesai? Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Oke. Oke, silakan maju dulu nak. Maju. Teksnya apa? Dapat teks apa? Boluk Mojo. Oke, maju. Ini beda teksnya. Beda. Ayo maju. Maju, semua. Ayo. Moderatornya siapa? Moderatornya siapa? Ketua kelompoknya, memperkenalkan. Oke, nggak apa-apa. Yang mendapatkan teks sama silakan diperhatikan. Jika ada jawaban yang berbeda nanti ditanggapi ya. Oke, perhatikan. Sambil mengerjakan sambil perhatikan. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, jelaskan pengertian teks deskripsi menurut kelompok Anda. Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Dua, topi apa? Topi utama. Apa topi utama yang terdapat pada teks tersebut? Bolu kemojo. Nomor 3. Identifikasilah teks deskripsi tersebut berdasarkan ciri-cirinya. 1. Objektif. Fokus pada satu objek yaitu bolu kemojo. 2. Detail. Bolu kemojo berwarna hijau, memiliki tekstur yang lembut, lezat, dan bergizi. 3. Panca indera. Membayangkan rasa, aroma, dan tampilan bolu kemojo. 4. Apa yang bisa disimpulkan tentang latar belakang atau konteks dari objek yang dideskripsikan? Bolu kemojo adalah kue tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Kue ini terkenal dengan cita rasa yang manis dan teksturnya yang lembut.
5. Temukan 5 kata yang tidak populer pada teks deskripsi tersebut dan tuliskan arti kata yang ditemukan. 1. Favorit, yaitu sesuatu yang disukai. 2. Kreativitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu hal. 3. Aroma, yaitu bau-bau yang harum. 4. Khas, yaitu berbeda dari yang lain. 5. Kuliner, yaitu hal yang berhubungan dengan masakan atau lauk pauk yang telah diolah. Oke, sudah? Sekian dari kelompok 4. Ditanya kepada teman-teman, Apakah ada yang ingin bertanya sebelum kami kembali? atau menanggapi? Ada yang jawabannya berbeda? Ada yang sama bolu kemojo? Oke, kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6 menanggapi. Boleh dipinjam? Oke. Perkenalkan, nama saya Prita Raditya dari kelompok 6. Kami mempunyai jawaban yang berbeda dari nomor 5. Aroma, bau-bauan yang harum. Favorit, kesayangan, sesuatu yang dijadikan pujaan. Warisan, sesuatu yang diwariskan. Produk, barang atau jasa yang dibuat. Oke, sama atau beda? Beda ya? Oke, baik. Itu saja yang berbeda? Iya, Bu. Oke, berarti tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4 sama kelompok. Ucapkan salam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berapa lagi yang mau maju? Apa belum maju juga? Tidak, yang di sana. Ini apa? Mau maju? Oke, silakan. Kelompok berapa, Nak? Oke, yang lainnya perhatikan. Nanti kalau sekiranya ada yang belum paham atau kata-kata yang kurang jelas dari kelompok 3, boleh ditanyakan ya. Perhatikan temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Candi Muara Takus. Satu, jelaskan pengertian teks deskripsi menurut kelompok Anda. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek dengan detail, secara terperinci tanpa melibatkan opini. 2. Apa topik atau tema utama yang terdapat pada teks tersebut, yaitu Candi Muara Takus. Nomor 3. Identifikasilah teks deskripsi tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Untuk yang objektif berfokus kepada Candi Muara Takus, jejak sejarah dan kejayaan di tanah Riau. Yang kedua yaitu detail yaitu ciri-cirinya, yaitu situs candi tertua di Sumatera, terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Bangunan utamanya sebuah stupa yang besar berbentuk menara yang sebagian besar terbuat dari batu bata dan sebagian kecil batu pasir kuning. Dikelilingi oleh tembok berukuran 74 x 74 meter yang terbuat dari batu putih yang tinggi temboknya kurang lebih 80 cm. Di luar areanya terdapat tembok tanah berukuran 1,5 x 1,5 km. Dan untuk penggunaan inderanya yaitu penglihatan. Apa yang bisa disimpulkan tentang latar belakang atau konteks dari objek yang dideskripsikan? Sebagai salah satu situs yang bersejarah di Indonesia, Candi Muara Takus adalah monumen yang memiliki bangunan yang kompleks, bersejarah, dan memiliki nilai keindahan yang tinggi. Serta monumen tersebut juga mengandung nilai religius karena monumen tersebut merupakan tempat beribadah bagi umat beragama Buddha.
Temukan 5 kata yang tidak populer pada teks deskripsi tersebut dan tuliskan arti kata yang ditemukan. 1. Kompleks, himpunan, kesatuan atau kelompok. 2. Situs, lokasi suatu kejadian, struktur, objek atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau atau direncanakan. 3. Konsentrasi, fokus pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. 4. Destinasi, tempat tujuan atau tempat pengiriman. 5. Stupa, merupakan bangunan dari batu yang bentuknya seperti gentah, biasanya merupakan bangunan suci agama Buddha. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, teman-teman yang lain ada yang bertanya? Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ada yang bertanya? Oke, silahkan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra. Saya ingin bertanya, Candi Muara Takus terletak di mana? Tadi udah dijelasin, Bu. Tidak menyimak. Tadi sudah dijelaskan. Oke, dijawab saja tidak apa-apa. Candi Muara Takus, ulangi. Terima kasih telah bertanya kepada kelompok kami. Yang ditanyakan oleh Adit yaitu pertanyaannya, di mana letak Candi Muara Takus. Candi Muara Takus terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Oke. Sudah jelas? Ada di mana? Ada di mana? Di Kampar. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 3. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang menanggapi? Tidak? Ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kan tadi sudah menanggapi. Ini bergurau aja ya. Udah perhatikan temannya ya. Perhatikan temannya. Yang lain yang sudah presentasi perhatikan temannya ya. Allah. Gak bisa di sini. Oke, geser aja nak kalau silau. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keripik sanjay. Kelompok 1 siapa? Tentang apa? Keripik sanjay. Baca. Keripik Jelaskan sanjay. pengertian teks deskripsi menurut kelompok Anda. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan secara jelas dan terperinci. Apa topik utama yang terdapat pada teks tersebut? Teks tersebut menceritakan tentang keripik singkong yang digoreng dan dibumbui dengan saus yang dinamakan keripik sanjay. Identifikasilah teks deskripsi tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Objek dari teks tersebut adalah keripik sanjay. Detailnya adalah keripik sanjay hadir dalam 2 varian utama, yaitu putih polos dan balado. Varian putih polos menawarkan rasa gurih alami singkong yang digoreng. Sementara varian balado dibalut dengan bumbu pedas khas Minang yang terbuat dari cabai giling, bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Tekstur pada keripik sanjay terletak pada bentuknya yang tipis dan renyah, serta rasa gurih yang terpadu sempurna dengan rasa pedas dari bumbu balado. Panca indera yang terdapat dalam deskripsi keripik sanjay adalah pengecapan. Empat, apa yang bisa disimpulkan tentang latar belakang atau konteks dari objek yang dideskripsikan?
Keripik singkong ikonik yang berasal dari negara Sanjay, Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang telah lama mengikat lidah para pencinta kuliner. Temukan 5 kata yang tidak populer pada teks deskripsi tersebut dan tuliskan arti kata yang ditemukan. Contoh sensasi adalah pengalaman yang dirasakan pada indera perasa seperti mata atau telinga. Yang pertama ada ikonik, yaitu ciri khas. Yang kedua ada balado, yang berarti cabai. Yang ketiga yaitu varian, yang berarti jenis yang beragam. Yang keempat ada eksis, yang berarti populer. Yang kelima ada kuliner, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masakan. Sekian penjelasan kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, bertanya menanggapi. Oke, bertanya dulu. Kakak silakan. Perkenalkan nama saya Rahmat. Saya berasal dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana sejarah asal mulanya keripik Sanjay? Bisa langsung dijawab atau di skip dulu? Bentar dulu. Ini nggak sih? Teman yang lain bisa membantu menjawab, mencari jawaban. Nggak ada nggak sih? Mau ditampung dulu atau tanggapan yang lain? Tampung dulu. Oke, tampung dulu ya. Kelompok berapa? Enggak, mau dari kelompok berapa? Kelompok 1. Mau menanggapi atau bertanya? Bertanya. Oke. Boleh di sini, Nak, biar kelihatan di kamera. Sini. Perkenalkan, saya Ahmad Ghaza Benzema dari kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang apa yang membuat keripik Sanjay menjadi salah satu oleh-oleh wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Ini nggak sih? Ini nggak sih? Masyarakat setempat menyebutnya dengan kelompok penganan dari singkong ini sebetulnya berupa keripik. Begitu mendengar keripik langsung terbayangkan ada keripik singkong balado berwarna merah menyala dengan potongan-potongan besar. Keripik singkong sendirinya kalau keripik singkong yang enggak. Ini nggak sih warna merah dengan potongan-potongan besar. Ya. Masyarakat setempat sampai potongan besar. Itu yang jawaban Beben pasti ini aja. Karena keripik tersebut memberikan sensasi ketagihan Kita kasih yang membuat waktu berapa penikmatnya menit ingin untuk terus mencari mencicipi. jawaban? 2 menit? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raka, yaitu asal mualanya keripik Sanjay. Masyarakat setempat menyebutnya dengan karopak Sanjay. Penganan dari singkong ini sebetulnya berupa keripik. Begitu mendengar keripik Sanjay, pasti yang langsung terbayangkan adalah keripik singkong balado berwarna merah menyala dengan potongan-potongan besar. Oke, baik. Gimana Raka? Sudah puas atau belum? Jawabannya? Gimana? Sudah. Oke. Baik, terima kasih Raka gitu. Yang mana tadi? Memberikan sensasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Benzema. Penyebab keripik Sanjay populer. Dibesarkan lagi suaranya, Nak, biar suara temannya dengar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gozael. Alasan keripik Sanjay menjadi populer yaitu sensasi pedasnya bukan hanya membakar lidah, tetapi juga memberikan sensasi ketagihan yang membuat penikmatnya ingin terus mencicipi. Bagaimana? Jawabannya apakah sudah puas atau belum? Sudah puas? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi? Atau ada jawabannya yang berbeda? Tidak. Baik, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, kelompok. Oke.
ya, terima kasih. Terima kasih yang sudah presentasi, menanggapi atau memberikan jawaban yang berbeda ya. Oke, berarti di sini ada berapa tema atau berapa teks? 3. Ada apa saja? Bolu-Kemojo, Candi Muara Takus, Sanjay. Nah, Bolu-Kemojo itu asalnya dari mana sih? Dari Riau. Apakah termasuk bagian dari oleh-oleh khas Riau? Termasuk. Apa saja oleh-oleh khas Riau? Talam. Apa? Kacang pukul. Coba, ada yang bisa mendeskripsikan ulang nggak? Dari Bolu-Kemojo. Ada yang bisa mendeskripsikan ulang? Bayangan kalian apa sih? Bolu-Kemojo sudah pernah mencoba belum? Masa orang Riau belum? Sudah pernah? Manis rasanya, apa lagi? Warna hijau, lembut. Bentuknya seperti bunga boja, apa lagi? Mudah ditemukan ya, karena sudah menjadi ikoniknya Riau. Oke. Dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi apa tadi? Teks yang menggambarkan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara oke. Ciri-cirinya apa saja tadi? Objektif dan panca ini. Apa itu objektif? Tidak melibatkan opini. Terus sesuai apa adanya. Kalau detail? Oke, secara terperinci. Panca indera apa? Melibatkan panca indera. Berarti melibatkan panca indera apa saja? Yang pertama, penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan. Oke. Tujuannya apa sih teks deskripsi? Tujuannya untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek secara terperinci kepada pembaca. Oke, baik. Sampai sini ada yang belum paham? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Yakin. Oke, berarti kalau pertemuan besok Ibu tanya, masih ingat ya? Oke, sekarang kita refleksi ya. Apa yang telah Ananda pahami setelah melakukan pada materi ini? Apa yang sudah dipahami? Pengertian teks deskripsinya, tujuannya, terus tujuannya, ciri-ciri. Oke, coba deh Ibu ingin tahu nih kalau memang kalian sudah paham ya. Apa kalian sudah menguasai semua? Belum? Sedikit? Oke, bagian mana kira-kira yang sulit? Detail dan objektif, perbedaannya. Ya, oke. Masih sulit membedakan objektif dan detail. Oke, Ibu ingin bertanya dulu nih. Siapa yang bisa menjelaskan kepada temannya sebelum Ibu menjelaskan apa perbedaan objektif dan detail? Ada yang bisa menjelaskan kepada temannya? Silakan tunjuk tangan. Kakak bisa? Gak apa-apa, dicoba dulu. Dijelaskan. Kalau objektif itu berdasarkan fakta dan tidak melibatkan opini. Kalau misalnya detail itu berisi informasi yang terperinci. Gimana? Sudah paham belum kira-kira? Sudah paham?
Oke. Oke, perbedaan objektif dan detail. Kalau misalkan objektif, ini contohnya, ini objeknya apa? Kotak pensil, ya. Secara objek, berarti bentuknya persegi panjang, ya Ananda menjelaskan atau menceritakan kepada pendengar atau kepada orang lain, ya persegi panjang. Jangan bentuknya persegi panjang, objeknya persegi panjang, tapi Ananda menjelaskan kepada orang lain bentuknya bulat. Sesuai objeknya tidak? Tidak kan? Nah, berarti objek apa adanya. Bentuknya seperti ini. Kemudian warnanya hitam, hijau, ya memang apa adanya. Ya kan? Kalau detail ada koneksi apa saja dia? Bulat, ya kan? Ada kancingnya. Berwarna? Apa ada warna pinknya? Ungu, warna putih. Oke. Sampai sini paham? Ada kesulitan lain? Tidak? Oke. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi struktur dan kebahasaan. Silahkan dibaca terlebih dahulu di buku LKS maupun buku cetaknya ya. Jadi ketika masuk besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh siswa, mohon maaf ada bapak yang mengajar dalam kelas, bahwa besok kita berpakaian olahraga. Besok kita senam pagi bersama. Kita akan melaksanakan senam besok secara bersama. Pakaian besok kita berpakaian olahraga. Sekali lagi, besok kita berpakaian olahraga. Kita melaksanakan senam bersama. Oke, baik. Jika sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Diatur lagi. LKPD-nya boleh dikumpulkan. LKPD-nya boleh dikumpulkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mana lagi? Oke, semua kelompok sudah? Semua kelompok sudah? Oke, baik. Sebelum pulang, Ibu minta berdiri dulu, kita ice breaking, refleksi. Refleksi diri supaya tidak tegang. Biar relax. Angkat tangannya. Berdiri nak. Relax, goyang-goyangkan tangannya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke, tangannya digoyang-goyang. Goyang-goyang, tangan diputar-putar, stop. Tangan diputar-putar, stop. Tangan diputar-putar, stop. Masih ada yang belum fokus. Oke. Coba lagi ya. Tangan diputar-putar. Diputar-putar, stop. Diputar-putar, stop. Diputar-putar, pegang bahu. Oke. Ada yang belum fokus? Oke. Lagi coba. Diputar-putar. Putar-putar, stop. Putar-putar, stop. Putar-putar, pegang kepala. Oke. Baik, terima kasih. Silahkan duduk.
Oke, kira-kira kita waktunya sebentar ya, kita lagi bel. Oke, baik, terima kasih Ananda sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar apa besok? Struktur dan kebahasaan. Baik, silahkan dibaca di LKS-nya ya maupun buku cetaknya. Nanti jika ada yang masih belum paham tentang materi pada hari ini, bisa temuin Ibu di luar jam pelajaran ya, bertanya pada Ibu, Bu saya belum paham tentang apa ya, nanti akan Ibu jelaskan lagi, kita bisa diskusi di jam pelajaran. Oke, baik, sampai sini saja. Boleh silahkan ketuanya disiapkan. Ya. Doa menurut nanti dimulai. Doa kita. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Semoga Ananda sampai tujuan. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, makanan. Jika ada kendala atau apapun itu, silakan menghubungi wali kelasnya atau japri Ibu ya. Kalau misalkan ada kendala di jalan atau besoknya tidak sekolah ya. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih. Silakan pulang.